Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Andrian Y, petani milenial. Oke teman-teman, oke teman-teman, kesempatan siang hari ini saya sedang berada di kebun timun yang pastinya. Nah, saya ini sedang melakukan kunjungan ke salah satu petani yang ada di Kabupaten Sarawangun, tepatnya di Desa Kayu Rimbun, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarawangun, teman-teman. Nah, yang menjadi suatu yang berbeda adalah tanaman timun ini ditanam di lokasi berdampingan bekas tanaman daun, teman-teman, yaitu tepatnya tanaman kangkung. Jadi setelah saya komunikasi dengan pemilik lahan, saya akan melakukan kunjungan ataupun tepatnya bermain lah silaturahmi ya teman-teman. Karena kebetulan petani ini pemiliknya sudah seperti keluarga, sudah seperti kayak keluarga teman-teman. Jadi saya telepon, Pak D, jenenge wong Jawa toh, Pak D, saya mau main ke kebun arep jaluk sayurane. Yo monggo 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 monggo. Jadi ngono. Jadi tak delok ning lokasi lahane, biasanya kan lokasi sayuran hijau sayuran daun. Nah, setelah saya lihat kok ini ada yang beda, teman-teman. Jadi ada sekerumpuyukan tanaman yang tegak hijau karena pakai lanjaran, teman-teman. Karena pakai lanjaran, teman-teman ya. Jadi saya lihat kok ada tanaman yang berbeda, saya dekati, ternyata ini tanaman timun, teman-teman. Nah, sekalian saya mau minta timunnya, teman-teman, mau petik. Saya telepon lagi, silahkan diambil katanya gitu, karena beliau lagi di rumah. Ada orang pekerjanya sih, cuman kita sudah izin ke pemilik yang punya pemilik kebunnya. Jadi saya ini akan men-share video ini karena ada sesuatu yang unik, teman-teman. Pemilik lahan ini namanya Pak D. Suratman. Beliau ini adalah salah satu petani daun-daunan seperti kangkung, bayam, terus apa namanya itu saya lupa, kemangi. Nah, jadi beliau ini menanam timun di selah-selah tanaman lorongan kangkung, bekas kangkung, teman-teman. Bisa dilihat ini adalah bekas panenan sisa panenan kangkung. Terus di antara lorongan ataupun di parit-parit ini beliau itu menanam timun, teman-teman. Jadi hasilnya itu sangat bagus, teman-teman, karena secara logika tanaman sayur daun ini ataupun sayur kangkung itu biasanya dipupuk dengan kompos dari kohe ayam, teman-teman. Artinya semua kompos itu setiap rotasi. Ini umur kangkung kan paling cepat itu 2 minggu sudah dipanen, teman-teman, ataupun paling lambatnya 15 atau sampai 20 hari baru dipanen. Artinya dalam sebulan itu bisa 2 rotasi, teman-teman. Artinya untuk kompos tai ayam itu sangat dominan di bekas lahan kangkung ini. Jadi setelah kita tanam, setelah Bapak setelah Bapak siapa jenenge lali aku juga. Jadi setelah dicoba ditanam timunnya, itu hasilnya luar biasa, teman-teman, melimpah. Bisa dilihat, itu saya telepon tadi, dipupuk apa aja. Katanya kalau untuk pupuk standar kayak gitu, cuman mutiara itu pun cuman berapa kali, teman-teman, dari awal tanam sampai ke metik sekarang udah mau habis ini, itu sekitar 5 kali kocor ataupun 5 kali dikocor, tidak ditugal, katanya seperti itu. Karena saya yakin tanpa ditugal, pupuk ditugal itu yang butiran itu ya, teman-teman, itu karena unsur hara yang di tanah ini bekas lahan
tanaman kangkung itu sudah terpenuhi unsur haranya teman-teman. Seperti yang kita lihat ini tanpa settingan, tanpa hoax. Jadi bisa dilihat sendiri teman-teman. Ini ini panenan saya. Nah, kalau boleh dilihat ya teman-teman. Jadi untuk unsur hara, nitrogen bisa dilihat normal ya teman. Dari pertumbuhan daunnya normal. Terus fosfat untuk unsur hara fosfatnya pun buahnya kelihatan banyak, bunganya kelihatan banyak teman-teman. Ini sisa-sisa di umur yang akhir. Jadi mungkin ya kadarnya tapi masih terlihat lebat bunganya teman-teman. Sini teman. Ini adalah salah satu bunga yang akan menjadi buah teman-teman. Nah ini fungsi unsur hara fosfatnya. Nah untuk kaliumnya teman-teman, bukti yang nyata unsur kalium itu ketika buah timun khususnya jika kekurangan unsur kalium, si timun ini biasanya bengkok-bengkok teman-teman. Nah semua yang saya panen ini dominan itu sangat bagus dan lurus-lurus, mulus teman-teman timunnya. Jadi unsur hara yang diperlukan tanaman timun ini itu sudah tersedia di dalam tanah yang tadinya digunakan untuk tanaman sayur kangkung teman-teman. Jadi inilah jika teman-teman petani sayur ingin beralih kepada tanaman sayur berbuah seperti timun ini, itu jangan khawatir teman-teman, hasilnya insya Allah ya sama seperti ini. Karena ini sudah terbukti nyata teman-teman. Yang saya videokan ini adalah lahan kangkung ataupun lahan bayam teman-teman. Lahan kangkung ataupun lahan kangkung ataupun lahan bayam teman-teman. Jadi untuk dialihkan ke tanaman seperti timun, seperti yang kita lihat, yang saya panen ini, itu sangat bagus teman-teman. Mungkin itu pengalaman hari ini yang saya lakukan berkunjung ke petani sayur, khususnya dari bayam, kangkung, mencoba menanam ke timun teman-teman. Dan itu hasilnya bagus, mantap. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe udah. Wes.